Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini kami ingin membawakan video tentang simulasi skenario sales. Sebelum menuju ke audiensnya, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang penjelasan dari masing-masing peran dalam audio skenario sales. Kami dari kelompok 15 dengan anggota CP037 Aula Prada Jasmine, CP068 Kartina Fitrianingsih, CP092 Ninis Arfianti, CP081 Mutia, CP114 Widya Tasuka Brata. Di sini saya akan menjelaskan tentang our company. Profil perusahaan kita yaitu perusahaan PT Sukakita. Daripada tahun 2019 pertama didirikan di kota Surabaya. Perusahaan ini bergerak dalam bidang properti. Alamat perusahaan kita yaitu Jalan Pahlawan nomor 48 Surabaya, Indonesia, dengan rekening bank yaitu Bank Sentra Asia. Visi misi perusahaan adalah menjadi pengembang properti terkemuka yang diakui secara nasional dan dikenal sebagai mitra terpercaya dalam menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas tinggi, berinovasi, dan berkelanjutan. Yaitu memberikan solusi properti yang inovatif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan kami. Selanjutnya, penjelasan role. Simulasi skenario sales memungkinkan pengguna untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai skenario penjualan atau pemasaran dalam lingkungan bisnis. Simulasi skenario sales audio biasanya melibatkan pengaturan dan pengaturan berbagai parameter dan variabel yang relevan dalam proses penjualan, seperti harga, diskon, persediaan, target penjualan, target pasar, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi performa penjualan. Peran yang terlibat dalam simulasi demo sales yaitu IT admin. IT admin ini memiliki peran dan role masing-masing. IT staff di sini adalah salah satu role yang memiliki peran penuh dalam pengaksesan audio dan memegang kendali penuh atas audio. Tidak hanya itu, IT staff juga berhak mengatur semua setting dan konfigurasi pada setiap role yang ada. Data yang perlu dibuat dan dibutuhkan IT staff yaitu pertama, data role dan job description pada setiap role. Kedua, data import digunakan dalam pembuatan hub akses. Kemudian yang kedua, marketing. Pada marketing memiliki tugas untuk create lead dan convert lead to opportunity customer. Jadi, marketing harus mendata para customer dan menindaklanjuti hingga ke tahap won atau loss, yang dimana itu adalah penentu untuk kedepannya. Jika customer won, maka transaksi dan proses akan diproses hingga akhir, dan jika loss, maka tahapan customer hanya sampai marketing saja. Data yang diperlukan marketing yaitu data lead. Kemudian yang ketiga yaitu sales. Pada sales ini memiliki tugas untuk create price list dan quotation. Kemudian yang keempat ada manager. Pada manager di sini bertugas untuk validate quotation to sales order. Jadi jika sales sudah melakukan quotation, maka selanjutnya akan diselesaikan oleh manager, yang dimana manager di sini juga memiliki akses penuh terhadap order. Yang terakhir yaitu kelima, inventory. Pada inventory di sini bertugas untuk validate delivery invoice. Jadi setelah manager validate quotation sudah berbunyi di sales order, maka inventory mulai bekerja untuk memvalidate dan mengkonfirmasi delivery yang sudah dilakukan pada sales order. Selanjutnya, role dan job desk. Di sini terdapat 5 role yaitu IT staff, marketing, sales, manager, dan inventory. IT staff dipegang oleh CP037 Aula Prada Jasmine dengan job description-nya yaitu create user dan setting konfigurasi, lead, price list, margin on sales. Kemudian ada marketing yang dipegang oleh CP068 Kartina Fitrianingsih dengan job desk-nya create lead dan convert lead to opportunity customer. Yang ketiga ada sales dengan dipegang oleh CP092 Ninis Arfianti dengan job desk-nya create price list dan create quotation. Yang keempat ada manager yang dipegang oleh CP081 Mutia dengan job desk-nya validate quotation to sales order. Kemudian yang terakhir ada inventory yang dipegang oleh CP114 Widya Tasuka Brata dengan job desk-nya validate delivery invoice. Selanjutnya
Di sini kami akan memulai mensimulasikan skenario sales pada Odoo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oliver Adela Jasmine dengan NIC CP037. Di sini saya bertugas menjadi sales dengan nama kayak IT Sales bertugas memasukkan hak akses dan mengkonfigurasinya. Setting, kemudian kita klik yang Manage User. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat Excel. Jadi kalau Excel, klik favorit, kemudian import course. Jika sudah diimport, akan muncul semua data yang sudah kita import. Cara saya kelompok 15, tadi datanya saya kelompok 15. Nah, ini adalah data import dari kelompok 15, yaitu ada Kaila, Zara, Ana, Fitri, dan Tia dengan masing-masing CP yang berbeda dan role yang berbeda. Nah, di sini saya ingin mengkonfigurasi akses mereka. Pertama, Kaila di sini berperan sebagai IT staff, di mana IT staff tersebut memiliki akses kemana saja dalam Odoo. Pada Kaila di sini, saya pada sales, saya kan administrator, accounting advisor, manufacturing administrator, email marketing user, sebagai administrator, administration saya jadikan setting, project administrator, inventory administrator, purchase administrator, website editor dan designer, employee administrator. Karakternya Kaila sebagai IT staff. Jika sudah, klik save. Nah, kemudian kembali lagi ke user. Yang kedua ada Zara. Zara ini berperan marketing, dimana pada konfigurasi marketing saya menaruh sales pada bagian administrator, kemudian pada bagian marketing, email marketing saya jadikan user, survei saya jadikan administrator, dan website saya jadikan editor dan designer. Jika sudah, klik save lagi, user, yang ketiga ada Ana di sini berperan sebagai manajer. Manajer di sini sama seperti Kaila, yaitu dapat mengakses seluruh bagian dari Odoo. Jadi semuanya saya setting dapat mengakses semuanya. Pada Ana, jika sudah klik save lagi, kembali ke user. Selanjutnya yang keempat itu ada Fitri. Fitri di sini berperan sebagai sales, di mana pada menu sales kita harus mengaktifkan Fitri agar bisa mengakses sales. Nah, Fitri di sini karena berperan sebagai sales, jadi pada bagian sales saya jadikan administrator, dan pada website saya jadikan register editor. Setelah semua sesuai, kita save lagi, dan kita ke user dan konfigurasi terakhir itu pada Tia. Tia di sini itu sebagai inventory. Ini pada Tia saya men-setting konfigurasi salesnya administrator, bagian inventory administrator, purchase administrator, dan website editor and designer. Setelah itu semuanya sudah dikonfigurasi, kembali ke discuss. Nah, di sini saya ingin membuat grup untuk kelompok saya agar dapat berkomunikasi. Kita klik save. Kita klik plus, kemudian create channelnya. Di sini saya ingin buat 15. Ya, sudah ada grupnya. Kemudian kita dapat menambahkan people-nya. Itu saya ingin invite Kaila, kemudian Zara, Ana,
Fitri dan Tia. Setelah kita invite people-nya, mereka semua bisa berdiskusi dalam grup ini. Setelah kita setting diskusnya, kemudian ke bagian setting untuk price list dan margin. Nah, di sini kita ke bagian sales, pada price list pilih yang advanced price rules dan checklist bagi pada price list advanced price rules, dan di sini ada margin, kita checklist juga. Nah, jika sudah semua di save, setelah itu selanjutnya akan ke modul marketing yang akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Aul. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kartina Fitri dengan NIC CP068. Di sini saya berperan sebagai staff sales marketing. Adapun job desk saya itu ada dua. Yang pertama itu membuat lead dan yang kedua itu adalah convert pipeline. Nah, pada bulan April perusahaan itu mendapatkan calon customer, di mana customer ini itu perlu diinput dan dimasukkan ke data lead. Nah, di sini saya sebagai pihak staff marketing telah mendapatkan 3 calon customer, di mana yang pertama itu ada PT Karya Kita 15, yang kedua adalah PT Smart Kita 15, yang ketiga ada PT Elektronik Kita 15. Nah, untuk final statusnya itu di sini ada 1 won dan 2 loss. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung saja ke SOD-nya ya teman-teman. Oke, di sini ada tampilan menu login, di mana kita isi email dan password itu sesuai dengan yang sudah dibuatkan oleh staff IT. Nah, karena saya sudah dibuatkan oleh staff IT, maka kita langsung masukkan saja teman-teman, yaitu zara15@gmail.com. Langsung kita klik login. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke usernya Zara, lalu kita langsung saja ke dashboard. Kita cari CRM. Setelah itu kita masuk ke menu lead. Nah, karena kita mau buat baru, maka kita klik new teman-teman. Nah, kenapa sih kita harus membuat lead? Karena lead ini itu berfungsi untuk mempermudah pelaku usaha dalam mengetahui pelanggan yang tertarik pada produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, selain itu, lead juga dapat mempermudah komunikasi dan promosi kepada pelanggan. Oke, karena kita mau membuat lead baru, maka kita bisa klik new. Oke, di sini terdapat form yang harus diisi. Teman-teman bisa isi data yang sudah dibuatkan. Nah, ketika kita sudah menginputnya, maka kita bisa langsung untuk save. Jika kita sudah save, maka akan muncul tampilan list baru seperti ini. Oke, langsung saja karena tadi kita sudah buat leads-nya, maka kita langsung klik aja. Nah, di sini ada target pelanggan kita. Yang pertama itu dengan perusahaan PT Karya Kita 15. Nah, jika kita sudah sampai proses ini, maka job desk kita yang pertama itu sudah selesai teman-teman. Lalu kita langsung saja ke job desk kedua, yaitu convert to opportunity. Nah, untuk convert to opportunity itu caranya mudah teman-teman. Kalian tinggal klik convert to opportunity. Nah, di sini untuk conversion action-nya itu kalian tinggal klik yang convert to opportunity. Lalu untuk salesperson-nya itu CP068 Zara, itu saya sendiri, dan customer-nya itu karena kita belum ada transaksi, pelanggan belum ada transaksi kepada perusahaan kita, maka kita
klik yang checklist yang create a new customer. Oke, langsung saja kita create opportunity. Ketika sudah klik opportunity, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, kenapa sih kita membuat pipeline? Karena dengan membuat pipeline akan diketahui dengan mudah bagaimana progres calon pelanggan hingga akhirnya mereka membeli produk yang ditawarkan. Nah, di sini terdapat tahapan-tahapan dalam pipeline. Oke, langsung saja kita ke menu pipeline. Caranya sangat mudah, yaitu dengan cara klik sales, lalu pilih my pipeline. Nah, sebelumnya saya sudah mengconvert 3 calon pelanggan sudah nge-skenario, yaitu di sini ada PT Karya Kita 15, lalu ada PT Elektronik Kita 15, dan yang ketiga ada PT Smart. Oke, nah untuk mengupdate progresnya itu hanya dengan menggeser saja ke tahapan berikutnya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah input dan convert, maka di sini akan berada di tahapan new. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahapan qualified. Langsung saja kita masukkan ketiga perusahaan tersebut ke tahapan qualified. Kita tinggal geserkan saja. Oke, tahapan qualified ini merupakan tahapan penting karena sales akan melakukan kualifikasi kepada perusahaan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan seperti apakah perusahaan tersebut memiliki anggaran untuk membeli produk atau tidak. Nah, untuk PT Smart Kita itu tidak memenuhi kualifikasi, maka statusnya kita ubah menjadi loss, teman-teman. Kita tinggal klik, lalu kita klik loss. Nah, langsung saja kita pilih yang ini karena karena dengan alasan stoknya itu tidak mencukupi yang diminta oleh PT si Smart Kita ini, teman-teman. Langsung saja kita klik lalu kita submit. Oke, jika sudah maka status untuk PT Smart Kita itu adalah loss. Oke, jika sudah kita kembali lagi ke pipeline. Lalu selanjutnya kita akan upgrade progres 2 perusahaan ini, yaitu PT Karya Kita 15 dan PT Elektronik Kita 15. Langsung saja kita masukkan ke dalam tahapan proposition. Oke, di mana tahapan ini itu seperti mengirim proposal yang berawal dari deskripsi produk secara umum, seperti membanding-bandingkan keunggulan produk ini dengan produk lain gitu. Nah, di mana penjual ini harus menarik perhatian atau menarik peminat customer agar customer membeli produk tersebut. Nah, ternyata setelah mengirim proposal, PT Elektronik Kita 15 ini memutuskan untuk melanjutkan transaksi yang artinya statusnya itu menjadi loss. Kita langsung saja klik, lalu kita klik loss. Setelah itu kita pilih too expensive. Nah, kita pilih too expensive karena si PT itu mengira bahwa produk yang dia ingin beli itu terlalu mahal begitu. Lalu kita langsung saja kita ke submit. Nah, di sini statusnya berubah menjadi loss. Lalu kita langsung saja ke menu pipeline lagi. Kita di sini terdapat satu perusahaan. Setelah itu kita akan mengupgrade untuk progresnya untuk PT Karya Kita 15 ini. Nah, ternyata di sini PT Karya Kita 15 ini setuju untuk membeli produk yang ditawarkan. Oke, langsung saja kita mengupgrade progresnya ke tahapan bond. Kita tinggal geserkan saja.
Nah, setelah PT Karya kita ini setuju dengan produk yang ditawarkan, maka selanjutnya akan dilanjutkan untuk pembuatan quotation. Nah, untuk pembuatan quotation ini itu akan dilanjutkan oleh staff sales. Di sini kita langsung saja ke menu discuss. Nah, di sini ada CP092 yaitu Fitri sebagai sales. Kita tinggal membuat direct message baru, yaitu tolong keluarkan Nah, di sini saya sudah mengirimkan direct message kepada Fitri yaitu sebagai staff sales. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh staff sales yaitu dalam pembuatan quotation baru untuk PT Karya kita 15. Dalam artian di sini job desk saya sebagai marketing yaitu membuat lead dan mengconvert pipeline itu sudah selesai. Baik, terima kasih Aul. Selanjutnya perkenalkan nama saya Nini Sarvianti dengan NIC CP092. Di sini saya berperan sebagai staff sales dan bernama Fitri. Nah, untuk login, username dan password yang sudah dibuat oleh staff IT. Mungkin di sini teman-teman sudah mengetahui seputar modul sales. Singkatnya saja, saya di sini akan menjelaskan proses bisnis pada modul sales, yaitu dimulai dengan pengaturan daftar harga produk yang ditawarkan oleh perusahaan kita. Selanjutnya, perusahaan dapat menentukan diskon untuk produk tertentu pada price list. Lalu kita akan membuat quotation. Jadi dengan adanya ini dapat memudahkan kita untuk membuat dan mengelola proses bisnis perusahaan. Langsung saja kita praktikkan proses bisnis tersebut. Mungkin sebelum membuat price list pada job desk tadi yang sudah dijelaskan oleh staff IT, kita akan add email dulu in my profile dengan cara klik Fitri, lalu my profile. Sebelum itu, tujuan add email in my profile ini untuk memverifikasi alamat email yang digunakan pada akun yang kita gunakan. Lalu kita klik email. Setelah itu, nah kita lihat di sini email. Setelah itu kita save. Nah, di sini saya mendapat pesan dari Zara atau staff marketing. Tolong buatkan quotation untuk PT Karya kita 15. Nah, sebelum membuat quotation kita buat price list-nya dulu dengan klik menu lalu klik sales. Setelah itu kita klik produk, lalu price list. Setelah itu kita klik new. Lalu untuk nama price list-nya kita bisa lihat di sini. Price list ada aja 15. Nah, setelah itu kita add line. Untuk price computation-nya yang fixed price ini ganti diskon karena kita ada diskon sebesar 15%. Dapat kita lihat di sini. Kita ganti 15. Setelah itu untuk apply on-nya kita ganti produk. Lalu kita pilih produk kita yang pertama tadi ada cabinet windows. Setelah itu untuk minimal quantity-nya itu 1. Lalu untuk validity-nya tanggal 8 sampai tanggal 9. Nah,
Lalu kita save and new karena kita mau membuat produk yang kedua. Kita klik lagi diskon, setelah itu 15% sesuai diskon kita di sini. Untuk apply on-nya kita isi produk yang kedua. Kita lihat di data spreadsheet-nya large cabinet. Oh sorry, setelah itu untuk minimal quantity-nya 1, lalu untuk validity-nya tanggal 8 sampai tanggal 9 apply. Nah, di sini sudah kita klik karena kita sudah tidak membuat flash list lagi, kita klik save and close. Setelah itu kita klik save. Selanjutnya kita buat quotation dengan cara klik order, setelah itu kita klik quotation. Lalu klik new. Nama customer-nya di sini bisa dilihat di spreadsheet-nya, nama customer PT Karya Kita. Kita copy saja. Setelah itu kita price list-nya, price list ada aja, lalu kita add a product dengan cara untuk produk yang pertama di sini cabinet with doors. Nah, untuk quantity-nya bisa lihat di data yang sebelumnya yaitu 10. Untuk produk yang selanjutnya yaitu large cabinet. Nah, untuk quantity-nya juga 10. Untuk diskon tadi 15%. Setelah itu kita klik save. Nah, setelah kita membuat quotation ini, kita akan melakukan approval dengan cara klik menu lalu discuss. Di sini kita akan mencet manager salesnya. Manager salesnya di sini ada, dapat kita lihat di sini. Manager salesnya ada Ana. Kita klik saja Ana. Di sini saya akan menuliskan pesan kepada manajer untuk minta tolong approval quotation. Nah, sekian sales staff dari saya. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutia dengan CP081. Di sini saya berperan sebagai manajer sales administrator. Saya memegang username dengan CP081 Ana. Dan role saya sebagai sales administrator dengan job desk sebagai approval quantitation to sales order dan add invoice. Pertama-tama kita masuk ke UDU-nya terlebih dahulu dengan menggunakan user CP081 Ana. Di sini saya sudah mendapatkan pesan dari Fitri sebagai staff dari sales. Isi pesannya itu minta tolong untuk mengapproval quantitation-nya. Langsung kita balas saja ya. Lalu kita pergi ke modul sales.
Selanjutnya, kita cari quantitation yang telah dibuat oleh staff sales dengan number SO0052. Kita klik. Lalu kita confirm untuk mengapproval dari quantitation menjadi sales order. Selanjutnya kita akan membuat invoice dengan mengklik create invoice. Untuk membuat invoice ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada regular invoice, lalu ada down payment persentase, ada down payment fixed amount. Di sini saya akan menggunakan down payment persentase sebesar 30%. Selanjutnya kita klik create and view invoice. Maka untuk down payment sebesar 30% akan menjadi draft. Kita harus membuat dia menjadi post dengan cara mengklik confirm. Maka invoice telah terbuat untuk yang down payment sebesar 30%. Lalu kita register payment. Lalu kita create payment. Maka untuk down payment sebesar 30% ini sudah terbayarkan ya. Selanjutnya kita akan membuat invoice yang kedua untuk pelunasannya. Kita klik sales order nomor 0052. Lalu kita create invoice. Lalu kita klik regular invoice. Karena yang pertama kita telah membuat down payment, maka kita akan membayar pelunasannya. Lalu kita create and view invoice. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik invoice yang ini. Ini masih menjadi draft. Lalu kita akan membuat dia menjadi post tab dengan mengklik confirm. Lalu kita register payment. Lalu kita create payment. Maka sales order dan invoice-nya telah terbuat serta terbayarkan. Selanjutnya kita akan melunasi sales order ini dengan cara meng-create invoice. Lalu kita gunakan down payment sebesar 70%, sisa dari yang pertama. Lalu kita create and view invoice. Selanjutnya kita klik statusnya masih draft, maka kita harus merubahnya menjadi posted dengan mengklik confirm. Lalu kita klik register payment. Lalu kita klik create payment. Maka tampilannya akan seperti ini. Job desk saya sudah selesai. Selanjutnya saya akan mengkonfirmasi ke bagian manajer inventory, yaitu Tia, untuk melakukan pengiriman barang.
lalu kita kirim. Sekian penjelasan dari manajer sales. Selanjutnya akan dijelaskan oleh manajer inventory. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan divisi inventory. Selanjutnya kita ke Google, lalu copy link SOD dulu. Baik, selanjutnya klik PJJ Skenario, lalu login saya sebagai inventory, yaitu dia. Login pakai email dia 15@gmail.com, lalu passwordnya P yang sudah dibuat oleh IT staff. Baik, selanjutnya klik menu, lalu inventory, lalu klik delivery order, second. Lalu klik delivery order, lalu klik ini, klik dilanjut, klik validate, lalu apply. Lanjut, di sini ada PT kelompok aku Health 0015, diklik aja, lalu klik validate, lalu ini sudah selesai ya teman-teman. Sekian penjelasan dari inventory. Sekian video tentang simulasi skenario sales dari kelompok 15. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.